Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 4 Bahasa Indonesia akan mempresentasikan materi kata dan diksi. Sebelumnya, anggota kelompok 4 terdiri dari saya, Erni Martobaru Tompul, Program Studi Matematika. Perkenalkan, nama saya Putri Indonagari dari Prodi Matematika. Nama saya Krisna Trinasi Pangaribuan dari Prodi Matematika NIM 4111422073. Halo, perkenalkan nama saya Kansa Adisa Syahira, saya dari Prodi Matematika. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Ainurul Jana dari Prodi Matematika. Perkenalkan, nama saya Safira Jasta Adabi dari Prodi Matematika Murni. Halo, perkenalkan nama saya Afra Kavita dari Prodi Matematika Murni. Oke, masuk yang pertama ke apa itu kata pengertian. Nah, sebelum kita mengetahui pengertiannya, kita harus tahu dulu asal dari kata itu sendiri. Nah, kata berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata KATH yang memiliki arti bahasa, konversasi, cerita, atau dongeng. Nah, selain dari bahasa Sanskerta, dari masa Melayu juga dari situlah terbentuk kata ini. Nah, di bahasa Melayu dipersempit sehingga menjadi kata. Nah, secara umum, kata itu kan adalah sebuah unsur bahasa yang sesungguhnya terdiri dari kumpulan huruf atau unit yang memiliki sebuah arti sehingga dapat berfungsi membentuk kalimat, frasa, dan klausa. Nah, dalam KBBI atau menurut KBBI, kata ini ada 4 pengertiannya atau 4 artinya. Yang pertama, kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan, yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Itu adalah pengertian pertama ya. Dan pengertian kedua, kata itu adalah ujar, bicara. Pengertian yang ketiga, kata adalah morfem atau kombinasi morfem yang oleh bahasawan dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat diujarkan sebagai bentuk yang bebas. Nah, yang keempat, kata adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri dan terjadi dari morfem tunggal. Misalnya, batu, rumah, datang. Atau gabungan morfem. Misalnya, pejuang, Pancasila, Maha Kuasa. Itu adalah pengertian kata menurut KBBI. Nah, kata itu sendiri kan terdiri dari satu atau lebih morfem. Nah, morfem itu merupakan satuan gramatikal terkecil yang mempunyai sebuah makna dan digunakan untuk membedakan makna jamak, tunggal, waktu lampau, dan sebagainya. Sementara itu, dalam buku linguistik Eropa, kata itu mempunyai susunan fonologis yang stabil, tidak berubah, dan keluar mobilitasnya di dalam kalimat. Nah, bisa kita simpulkan, berarti kata adalah satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri dan memiliki arti tersendiri. Misalnya bunga, rumah, baju, cerdas, pintar, dan sebagainya. Kata-kata itu punya arti tersendiri. Jika kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasti mempunyai arti sendiri dan tidak dapat berubah artinya. Kita lanjut ke pengertian kata menurut para ahli. Setelah tadi kita melihat asal muasal kata itu, sekarang kita akan melihat pengertian kata menurut para ahli-ahli bahasa. Nah, menurut Noam Chomsky, seorang profesor linguistik dari Amerika, kata adalah dasar analisis kalimat yang disajikan dalam simbol N, nomina, V, verb, A, adjektiva, dan sebagainya. Nah, kita bedah. N, nomina, atau kata benda, itu adalah sebuah kata yang menyatakan nama orang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Jadi kan menurut Noam Chomsky ini,
Kata itu bisa disajikan dengan kata benda atau juga verba atau kata kerja, yaitu kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Nah, jenis kata ini umumnya sering menjadi predikat dalam suatu frasa atau kalimat. Yang kedua berarti Noam Chomsky ini menganggap bahwa kalimat itu bisa disajikan dengan kata benda atau juga kata kerja atau kata adjektiva atau kata sifat. Dia adalah kata yang menerangkan kuantitas kecukupan, urutan, kualitas maupun penekanan suatu kata. Contohnya adalah kelas, jauh, kaya, cantik, dan lain-lain. Itu adalah pengertian menurut Noam Chomsky. Nah, pengertian yang kedua ada dari Keraf dari tahun 1991 pada bukunya di tahun 1991 pada halaman ke-44 menurutnya. Menurut buku itu, kata adalah satuan terkecil yang diperoleh sesudah sebuah kalimat dibagi atas bagian-bagiannya dan mengandung sebuah ide. Berarti, Keraf ini menyimpulkan bahwa sebuah kalimat itu pasti terdiri dari kata-kata yang dibagi-bagi, yang dalam pembagian tersebut pasti ada sebuah makna, ada artinya. Menurut Keraf itu adalah sebuah kata. Sama berarti dari pengertian kedua ini betul, betul saja. Sebuah kata itu mengandung sebuah arti tersendiri. Nah, sama seperti pengertian kita yang pertama tadi. Dan menurut KBBI yang pertama, arti yang pertama juga benar, sangat berhubungan sekali dengan apa yang kedua ahli ini ucapkan atau kutipan dari kedua ahli ini. Nah, setelah tadi kita mengetahui pengertian kata, menurut KBBI asalnya dan menurut para ahli, kita masuk ke kata baku. Kita pasti semua tahu kan kata baku itu apa. Di SMA pasti kita belajar tentang kata baku dan tidak baku. Nah, kata baku itu sendiri adalah kata yang penulisan dan pengucapannya sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Nah, kata baku ini berarti segala sesuatu yang ada di PUEBI. Nah, jika tidak ada di PUEBI, maka itu tidak baku atau kata tidak baku. Yang akan kita bahas nanti. Nah, ketika kapan sih digunakan kata baku ini? Kata baku ini digunakan dalam situasi-situasi resmi, seperti dalam surat resmi, laporan ilmiah, laporan kegiatan, surat-surat proposal, kalimat efektif, dan hal lain yang bersifat resmi. Nah, dalam situasi resmi seperti ini, perlu kata baku agar namanya juga resmi. Resmi berarti kita harus semua dengan baik dan dengan kata-kata baku. Yang itu KBBI itu pasti pasti ada di kata baku itu pasti ada di KBBI. Nah, jika tidak ada, ya tentu saja itu tidak baku ya, kata tidak baku. Kita bisa cek semua kata-kata baku ada di KBBI. Pasti ada. Dan pasti itu kata baku itu tidak pernah berubah. Baik maknanya ataupun di penulisannya. Oke, semua udah paham kan pasti tentang kata baku. Nah, kita masuk ke ciri-ciri kata baku. Ciri-ciri kata baku. Penggunaannya itu pada hal-hal yang bersifat resmi. Seperti yang kita tadi bilang, kata baku ini digunakan dalam situasi resmi. Hal-hal yang resmi. Kayak surat resmi, laporan ilmiah, proposal, dan ya semua yang bersifat resmi. Nah, yang kedua adalah memiliki arti pasti. Ya, pasti memiliki arti pasti karena mereka terdapat di KBBI. Semua yang ada di KBBI pasti memiliki arti. Kalau tidak memiliki arti, yang pasti
itu pasti adalah kata tidak baku. Bisa dicek kan di KBBI. Pasti. Kita lihat di sini. Berarti yang ketiga, bentuk katanya tidak mudah berubah. Ya, bentuk katanya tidak mudah berubah. Kita bisa tahu. Kita kasih contohnya, apotik. Nah, kata tidak bakunya kan bisa saja berubah. Nah, yang berubah itu kan kata tidak baku. Kata bakunya tidak pernah berubah. Apotik. Nah, tidak pernah menjadi perusahaan kepada apotek. Tidak. Yang keempat, tidak dipengaruhi kata asing. Kelas kata dalam bahasa Indonesia. Kelas kata adalah golongan kata dalam satuan bahasa berdasarkan kategori bentuk, fungsi, dan makna dalam sistem gramatikal. Yang pertama adalah verba. Verba adalah kata kerja, dapat didampingi partikel tidak dalam konstruksi, dan tidak dapat didampingi partikel di, ke, dari, atau dengan partikel seperti sangat, lebih, atau agak. Berdasarkan bentuknya, verba dibedakan menjadi dua, yaitu verba dasar, contohnya nonton, makan, mandi, minum, dan sebagainya. Verba turunan, yaitu verba yang telah mengalami afiksasi, reduplikasi, gabungan proses. Yang pertama, verba berakvis, contohnya berdandan, terbayang, kerinduan, kecelakaan, dan sebagainya. Yang kedua, verba bereduplikasi, contohnya lari-lari, ingat-ingat, maju-maju, dan sebagainya. Yang ketiga, verba berproses gabungan, contohnya bercanda-canda, tersenyum-senyum, terbayang-bayang, dan berandai-andai. Berdasarkan adanya objek atau tidak, verba dibedakan menjadi dua, yaitu verba intransitif, di mana verba tidak disertai objek, contohnya berdagang, belajar, tidur, makan. Yang kedua, verba transitif, di mana verba harus mendampingi objek, contohnya menyanyikan, membacakan, mengembangkan. Berdasarkan hubungan verba dengan nomina, verba dibedakan menjadi dua, yaitu verba aktif, di mana subjeknya berperan sebagai pelaku. Contohnya, aku menunggu hingga akhir waktu. Yang kedua, verba pasif, di mana subjeknya berperan sebagai penderita, sasaran, atau hasil. Contohnya, orang itu tertabrak mobilku. Kedua, adjektiva. Adjektiva adalah kata sifat yang dapat didampingi dengan kata seperti lebih, sangat, dan agak. Dari bentuknya, adjektiva dibedakan menjadi dua, yaitu adjektiva dasar, yang dapat diuji dengan kata sangat dan lebih, misalnya adil, agung, bahagia, bersih, cemberut, dan sebagainya. Yang kedua, adjektiva turunan, yang dibagi lagi menjadi yang pertama, adjektiva turunan berakvis, misalnya terhormat. Yang kedua, adjektiva bereduplikasi, misalnya ringan-ringan. Yang ketiga, adjektiva berakvis er-an atau ke-an, misalnya kesakitan. Yang keempat, adjektiva berakvis i, misalnya alami, alamiah. Yang ketiga adalah nomina. Nomina adalah kata yang menyatakan nama orang, tempat, atau semua dan segala yang dibendakan. Tidak dapat digabung dengan partikel tidak dan bisa didahului oleh partikel dari. Dari bentuknya, nomina dibedakan menjadi dua, yaitu nomina dasar seperti radio, udara, kertas, barat, kemarin, dan sebagainya. Yang kedua, nomina turunan, terbagi atas satu, nomina berakvis seperti keuangan, perpaduan, gerigi. Kedua, nomina reduplikasi, seperti gedung-gedung, tetamu, pepatah. Yang ketiga, nomina hasil gabungan proses seperti batu-batuan dan kesinambungan. Yang keempat, pronomina. Pronomina adalah kategori yang berfungsi untuk menggantikan nomina, dan yang digantikan itu disebut antecedent. Dilihat dari hubungannya dengan nomina, yaitu ada atau tidaknya antecedent dalam wacana, pronomina dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pronomina intertekstual, yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu A, anaforis, bila antecedentnya terdapat sebelum pronomina. Contohnya, Pak Arif sepupu Bapak, rumahnya dekat. B. Kataforis bila antecedent muncul sesudah pronomina. Contohnya, dengan gayanya yang berapi-api itu, Soekarno berhasil menarik massa. Yang kedua, pronomina ekstratekstual, yang menggantikan nomina yang terdapat di luar wacana, bersifat deiktis. Contohnya, itu yang kukatakan, dan aku sangat mencintainya. Selanjutnya, numeralia. Numeralia adalah kata bilangan yang dapat mendampingi nomina dalam konstruksi sintaksis, mempunyai potensi untuk mendampingi numeralia lain, dan tidak dapat bergabung dengan kata tidak atau sangat. Subkategorisasinya itu numeralia taktrif,
Numeralia yang menyatakan jumlah yang tentu. Golongan ini terbagi atas numeralia utama atau kardinal, bilangan penuh, yaitu numeralia utama yang menyatakan jumlah tertentu, bilangan pecahan, yaitu numeralia yang terdiri atas pembilang dan penyebut yang dibubuhi dengan partikel per, dan bilangan gugus. Selanjutnya, adverbia. Adverbia adalah kata keterangan yang dapat mendampingi adjektiva, numeralia, atau proposisi dalam konstruksi sintaktis. Bentuk adverbia dibedakan menjadi dua, yaitu adverbia dasar, contohnya alangkah, agak, akan, belum, bisa. Adverbia turunan yang terbagi atas satu, adverbia turunan yang tidak berpindah kelas, terdiri dari adverbia berduplikasi seperti jangan-jangan, lagi-lagi, adverbia gabungan misalnya tidak, boleh, tidak. Yang kedua, adverbia turunan yang berasal dari berbagai kelas, yaitu adverbia berakvis, misalnya terlampau, adverbia dari kategori lain, misalnya akhir-akhir, adverbia deadjektiva, misalnya awas-awas, adverbia denumeralia, misalnya dua-dua, adverbia deverbal, kira-kira, adverbia yang terjadi dari gabungan kategori lain dan pronomina, misalnya rasanya, rupanya, adverbia deverbal gabungan, misalnya ingin benar, dan gabungan proses, misalnya sebaiknya. Yang ketujuh adalah interrogativa. Interrogativa adalah kata tanya, dan karena baru akan diketahui kemudian, interrogativa bersifat kataforis. Bentuk interrogativa dibedakan menjadi yang pertama, integrativa dasar, yaitu apa, bila, bukan, kapan, mana, masa. Interrogativa turunan, seperti apabila, apa-apaan, bagaimana, bagaimanakah, berapa, dan sebagainya. Dan integrativa terikat, yaitu kah dan tah. Yang kedelapan adalah demonstrativa. Demonstrativa atau kata tunjuk adalah kata yang berfungsi untuk menunjuk atau menandai secara khusus orang atau benda. Dari sudut bentuk dapat dibedakan menjadi A. Demonstrativa dasar, itu dan ini. B. Demonstrativa turunan, berikut, sekian. C. Demonstrativa gabungan, yaitu di sini, di situ, di sana, ini itu, sana sini. Selanjutnya adalah artikula. Artikel, artikula, atau kata sandang adalah kata yang tidak memiliki arti tetapi menjelaskan nomina. Berdasarkan ciri semantis gramatikal, artikula dibedakan sebagai berikut. A. Artikula yang bertugas untuk mengkhususkan nomina singularitis, jadi bermakna spesifikasi. Artikula tersebut adalah si, sang, sri, hang, dan dang. Yang B. Artikula yang bertugas untuk mengkhususkan suatu kelompok, yaitu para, kaum, dan umat. Selanjutnya adalah preposisi. Preposisi adalah kata depan yang terletak di depan kategori lain, terutama nomina, sehingga terbentuk frasa eksosentris direktif. Ada 3 jenis preposisi, yaitu A. Preposisi dasar, tidak dapat mengalami proses morfologis. B. Preposisi turunan, terbagi atas gabungan preposisi dan preposisi, dan gabungan preposisi dan non-preposisi. C. Preposisi yang berasal dari kategori lain, misalnya pada dan tanpa, termasuk beberapa preposisi yang berasal dari kelas lain yang berafiks se, yaitu selain, semenjak, sepanjang, sesuai, dan sebagainya. Contoh pemakaian preposisinya, parasnya bak bidadari yang turun dari langit. Demi sesuap nasi, ia meninggalkan anak dan istrinya ke negeri orang. Selama kekasihnya pergi, ia selalu sendiri. Para buruh demo karena gajinya tidak dibayarkan, dan sebagainya. 11. Konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung adalah partikel yang digunakan untuk menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, kata dengan kata, frasa dengan frasa, ungkapan dengan ungkapan, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, atau bahkan paragraf dengan paragraf. Menurut posisinya, konjungsi dibagi menjadi berikut. Yang pertama, konjungsi intrakalimat, yaitu konjungsi yang menghubungkan satuan-satuan kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa. Yang kedua, konjungsi ekstrakalimat, yang terbagi lagi atas konjungsi intertekstual, yaitu menghubungkan kalimat dengan kalimat, atau paragraf dengan paragraf. B. Konjungsi ekstratekstual, yaitu menghubungkan dunia di luar bahasa dengan wacana. Selanjutnya adalah kategori fatis. Kategori fatis adalah kategori yang bertugas memulai, mempertahankan, atau mengukuhkan komunikasi antara pembicara dan lawan bicara. Bentuk dan jenis kategori fatis dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, partikel dan kata fatis. Contohnya, ah, ayo, deh, dong,
ding, dan sebagainya. Kedua, frase fatis yaitu selamat pagi, selamat sore, dan lain-lain, terima kasih, turut berduka cita, assalamualaikum, dan sebagainya. Yang terakhir adalah interjeksi. Interjeksi atau kata seru adalah kata yang mengungkapkan perasaan dan maksud seseorang. Interjeksi dapat ditemui dalam A, bentuk dasar yaitu adu, aduhai, ahoy, dan sebagainya. B, bentuk turunan biasanya berasal dari kata-kata biasa atau penggalan kalimat Arab. Contohnya alhamdulillah, astaga, dan sebagainya. Proses morfologis adalah proses penggabungan morfem menjadi kata. Proses morfologis meliputi yang pertama adalah afiksasi, lalu yang kedua reduplikasi, ketiga perubahan intern, lalu yang ketiga adalah sublisi, keempat adalah modifikasi kosong. Yang pertama adalah prefiks. Prefiks yaitu ber, memiliki beberapa versi. Ber bisa berubah menjadi be dan ber. Ber berubah menjadi be jika kata yang dilewatinya diawali dengan huruf R dan B. Suku kata pertama diakhiri dengan R yang di depannya konsonan. Contohnya yaitu ber tambah renang menjadi berenang. Lalu be tambah ternak menjadi beternak. Be tambah kerja menjadi bekerja. Lalu yang kedua adalah prefiksme. Prefiksme mempunyai beberapa variasi yaitu mem, men, meng, dan meng, menge, dan me. Prefiksme berubah menjadi mem jika bergabung dengan kata yang diawali huruf B, F, P, dan V. Misalnya men tambah baca menjadi membaca, men tambah pukul menjadi memukul. Kemudian prefiks men berubah menjadi men jika bergabung dengan kata yang diawali oleh huruf D, T, J, dan C. Misalnya men tambah data menjadi mendata, men tambah tulis menjadi menulis, men tambah jadi menjadi, dan men tambah cuci sama dengan mencuci. Prefiks me berubah menjadi men jika bergabung dengan kata yang diawali oleh huruf S. Misalnya men tambah sapu menjadi menyapu. Kemudian prefiks me berubah menjadi meng jika bergabung dengan kata yang diawali dengan huruf K dan G. Misalnya men tambah kupas menjadi mengupas, lalu men tambah goreng menjadi menggoreng. Kemudian prefiks me berubah menjadi menge jika bergabung dengan kata yang terdiri dari satu suku kata. Misalnya men tambah lap menjadi mengelap, kemudian me tambah bom menjadi mengebom, dan me tambah bor menjadi mengebor. Lalu yang ketiga adalah prefiks per. Prefiks per merupakan normalisasi dari prefiks ber. Contohnya yaitu berawat menjadi perawat, lalu bekerja menjadi pekerja. Prefiks per mempunyai variasi pe dan pe. Prefiks per berubah menjadi pe jika bergabung dengan kata yang diawali huruf R dan kata yang suku katanya berakhiran R. Contohnya per tambah rawat menjadi perawat, dan pe tambah kerja menjadi pekerja. Prefiks pe berubah menjadi pel jika bergabung dengan kata ajar. Misalnya per tambah ajar menjadi pelajar. Kemudian prefiks pen. Prefiks pen mempunyai beberapa variasi. Prefiks pen sejajar dengan prefiks men. Variasi pen memiliki variasi pem, pen, pen, peng, pe, dan penge. Prefiks peng berubah menjadi pem jika bergabung dengan kata yang diawali oleh huruf T, D, C, dan J. Misalnya penuduh, pendorong, pencuci, dan penjudi. Prefiks pen berubah menjadi pem jika bergabung dengan kata yang diawali oleh huruf B dan P. Misalnya pembaca, kemudian pemukul, membaca, dan pemukul. Prefiks pen berubah menjadi pen jika bergabung dengan kata yang diawali dengan huruf S. Misalnya penyaji. Prefiks pen berubah menjadi peng jika bergabung dengan kata yang diawali oleh huruf J dan K. Misalnya penggaris dan pengupas. Prefiks pen berubah menjadi penge jika bergabung dengan kata yang terdiri dari satu suku kata. Misalnya pengebom, pengepel, dan pengecor. Prefiks pen berubah menjadi pe jika bergabung dengan kata yang diawali oleh huruf M, L, dan R. Misalnya pemarah, pelupa, dan perasa.
Kemudian prefiks ter. Prefiks ter mempunyai beberapa variasi, yaitu ter dan tel. Misalnya terbaca, ternilai, lalu tertinggi dan terlanjur. Yang selanjutnya adalah infiks atau sisipan. Infiks termasuk afiks yang penggunaannya kurang produktif. Infiks dalam bahasa Indonesia terdiri dari 3 macam, yaitu l, dan Infiks l misalnya adalah geletar. Kemudian infiks misalnya gerigi, seruling, dan infiks misalnya gemuruh, gemetar. Kemudian adalah sufiks atau akhiran. Sufiks yaitu mendapat serapan asing seperti wan, wati, man. Adanya akhiran yang asli terdiri dari an, kan, dan i. Sufiks an misalnya dalam ayunan, pegangan, makanan. Kemudian sufiks i misalnya dalam memagari, memukuli, dan meninjui. Sufiks kan misalnya dalam memberikan, melemparkan. Kemudian sufiksnya misalnya dalam susahnya dan berdirinya. Konfiks yang selanjutnya adalah konfiks. Konfiks adalah gabungan afiks yang berupa prefiks atau awalan dan sufiks atau akhiran, yang merupakan satu afiks yang tidak terpisah-pisah. Artinya, afiks bergabung itu muncul secara serempak pada morfem dasar dan bersama-sama membentuk satu makna gramatikal pada kata bentukan itu. Contoh dari konfiks adalah konfiks per, misalnya dalam perbaikan, perkembangan. Kemudian konfiks pen-an, misalnya dalam penjagaan dan pencurian. Kemudian konfiks ke-an, misalnya kedutaan, kesatuan. Kemudian konfiks ber-an, misalnya berpelukan. Kemudian reduplikasi. Reduplikasi adalah proses pengulangan kata dasar baik seluruh maupun sebagian. Reduplikasi dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi yang pertama adalah pengulangan seluruh. Dalam bahasa Indonesia, perulangan seluruh adalah proses bentuk dasar tanpa perubahan fenom dan tidak dengan proses afiks. Misalnya orang menjadi orang-orang, lalu cantik menjadi cantik-cantik. Jadi pengulangannya katanya sama, misal orang, cantik itu cantik-cantik. Kemudian pengulangan sebagian. Pengulangan sebagian adalah pengulangan sebagian morfem dasar, baik bagian awal maupun bagian akhir morfem. Misalnya tamu menjadi tetamu, kemudian berapa menjadi beberapa. Pengulangan dengan perubahan fonem adalah morfem dasar yang diulang mengalami perubahan fonem. Misalnya lauk itu menjadi lauk pauk, lalu gerak menjadi gerak-gerik. Kemudian selanjutnya adalah pengulangan berimbuhan. Pengulangan berimbuhan maksudnya adalah pengulangan bentuk dasar diulang secara keseluruhan dan mengalami proses pembubuhan afiks. Afiks yang dihubungkan bisa berupa prefiks, sufiks, atau konfiks. Contohnya adalah batu menjadi batu-batuan, kemudian hijau menjadi kehijau-hijauan. Lalu tolong menjadi tolong-menolong. Kemudian adalah perubahan intern. Perubahan intern yaitu proses morfologis yang menyebabkan perubahan-perubahan bentuk morfem yang terdapat di dalam morfem itu sendiri. Contohnya adalah tunggalnya adalah foot, lalu jamaknya adalah feet, yang artinya adalah kaki. Kemudian jika dibandingkan dari waktu kini dan waktu lampau, misalnya run, lalu run, lari, yang artinya lari. Baik pada jamak maupun waktu lampau, tidak dapat kita tentukan bagaimana yang mengandung makna lampau. Yang tampak adalah perubahan u menjadi i, au menjadi I, a menjadi I, dan e menjadi u.
Dengan begitu dapat ditandai bahwa U menjadi I. Pada food menjadi feed atau AU menjadi I. Lalu kemudian yang keempat adalah suplisi. Yang dimaksud dengan suplisi adalah proses morfologis yang dapat menyebabkan adanya bentuk yang sama sekali baru. Contohnya adalah dalam waktu kini itu go, lalu waktu lampaunya adalah when atau pergi. Perubahan kata lampau yang berbeda sama sekali dengan kata kini. Kata go misalnya yaitu menunjukkan kata kini berubah menjadi when yang tidak ada tanda yang sama dengan bentuk lampau, yaitu when. Sehingga dikatakan proses morfologis seperti ini adalah suplisi, yaitu menyebabkan adanya bentuk yang sama sekali baru. Tidak ada kesamaan sama sekali. Kemudian yang terakhir adalah modifikasi kosong. Yang dimaksud dengan modifikasi kosong adalah proses yang tidak menimbulkan perubahan pada bentuk, melainkan hanya berubah konsepnya. Contohnya adalah sheep, tunggalnya sheep, lalu jamannya juga sheep, yang artinya adalah domba. Kemudian jika kita bandingkan dari waktu kini dan waktu lampau, put, waktu kininya put, lalu waktu lampaunya juga put, yang artinya menaruh. Sebaliknya dari suplisi, morfologis modifikasi kosong itu sama antara waktu kini, waktu lampau, antara tunggal maupun jamak. Sehingga dikatakan proses morfologis seperti ini disebut sebagai modifikasi kosong. Di sini saya mendapat bagian untuk menerangkan tentang pengertian diksi, fungsi diksi, dan juga tujuan diksi. Yang pertama ada pengertian diksi, yaitu pilihan kata dan penggunaan kata secara tepat untuk mewakili pikiran dan perasaan yang ingin dinyatakan dalam pola suatu kalimat. Sederhananya, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Ketepatan dalam pemilihan dan penempatan kata dalam kalimat sangat menentukan keberhasilan sebuah tulisan. Penulisan yang mampu menuangkan gagasannya dengan nuansa kata yang berbeda dari penulis lain adalah penulis yang berhasil. Seorang penulis yang mumpuni akan dapat memadukan kata umum dan kata khusus, abstrak dan konkret, panjang pendek kata, kata populer dan ilmiah, makna konotatif dan denotatif dalam tulisan mereka. Agar lebih dapat memahami pengertian diksi, saya mengambil beberapa pengertian menurut ahli. Di antaranya ada Goris Keraf. Keraf berpendapat bahwa diksi terbagi menjadi dua, yaitu pilihan kata atau tentang pengertian kata yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan. Pengungkapan yang tepat serta gaya penyampaian yang lebih baik dan sesuai dengan situasi. Kedua, Keraf mendefinisikan diksi sebagai sebuah kemampuan untuk membedakan secara tepat nuansa makna dari gagasan yang disampaikan. Selain itu, diksi juga dapat berupa kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan nilai, situasi yang dimiliki oleh kelompok pendengar, pembaca, dan juga masyarakat. Lalu ada menurut Susilo Mansuruddin, pemakaian atau pemilihan diksi yang benar, tepat, serta cermat dapat membantu penulis dalam memberi nilai pada suatu kata. Pilihan diksi yang sesuai dengan kata lain akan mencegah terjadinya kesalahan penafsiran atau penafsiran yang berbeda dari penulis ke pembaca. Lalu selanjutnya ada ahli yaitu Widya Martaya mendefinisikan diksi sebagai kemampuan seseorang untuk membedakan suatu nuansa makna dengan tepat sesuai dengan gagasan yang disampaikan. Kemampuan seorang dalam membedakan makna tersebut sesuai dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki oleh kelompok masyarakat dan pendengar maupun pembacanya. Tidak begitu berbeda dari pendapat ahli lainnya. Andre mendefinisikan diksi sebagai penggunaan kata yang sesuai untuk mewakili serta perawatan yang ingin disampaikan dalam pola-pola kalimat tertentu.
Lalu jika ditarik kesimpulan, dapat diartikan diksi adalah pilihan kata yang menentukan gaya bahasa untuk mengungkapkan isi pikiran, gagasan penulis agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam tulisan. Di slide selanjutnya ada fungsi diksi. Yang pertama, membantu pembaca untuk memahami pesan dalam suatu karya sastra. Pemilihan diksi yang tepat dan baik dalam sebuah penulisan karya sastra dapat membuat pembaca lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui tulisannya. Pesan merupakan setiap pemberitahuan, komunikasi, maupun kata yang disampaikan baik lisan ataupun tertulis yang dikirimkan dari satu orang ke orang lainnya. Pesan ini menjadi inti dari proses komunikasi yang terjalin. Yang kedua ada komunikasi yang efektif, yaitu pemilihan diksi dalam penulisan karya sastra dapat membantu komunikasi menjadi lebih efektif. Pemahaman yang baik mengenai penggunaan maupun pemilihan diksi sangat penting agar tercipta suatu komunikasi yang efisien serta efektif. Dalam praktiknya, diksi dapat menimbulkan suatu gagasan yang tepat, sekaligus kesalahpahaman bagi pembaca maupun pendengarnya. Lalu hal ini dapat menimbulkan dampak bagi masyarakat. Yang ketiga ada sebagai bentuk ekspresi. Sesuai dengan pengertiannya, diksi berfungsi sebagai bentuk ekspresi yang hadir dalam gagasan penulis yang dapat dituangkan dalam tulisan maupun lisan. Penggunaan diksi yang selaras dan tepat dapat membantu membangun imajinasi dari para pembaca dan pendengar ketika membaca atau mendengarkan sebuah karya sastra. Ekspresi merupakan istilah yang merujuk pada sesuatu untuk memperlihatkan perasaan seseorang. Mengekspresikan perasaan tidak hanya dapat ditujukan melalui mimik wajah, tetapi juga melalui kata-kata dalam tulisan maupun ketika seseorang berbicara melalui pemilihan diksi yang tepat. Lalu di slide selanjutnya ada tujuan diksi. Diksi digunakan untuk menghaluskan kata atau kalimat agar terasa lebih indah. Tujuan penggunaan diksi adalah untuk memperoleh keindahan agar dapat menambah daya ekspresivitas. Sebuah kata tentu saja akan lebih jelas mengekspresikan gagasan penulisan apabila kata yang digunakan tepat, cermat, dan juga sesuai. Sekian dari saya, Putri Indonagari. Selanjutnya akan diserahkan. Proses pembentukan kata secara non-morfologis. Proses pembentukan kata secara non-morfologis itu ada dua. Yang pertama abreviasi dan yang kedua adalah perubahan bentuk kata. Yang pertama yaitu abreviasi. Abreviasi yaitu proses penanggalan satu atau beberapa bagian kata atau kombinasi kata sehingga jadilah bentuk kata baru. Abreviasi ini disebut juga sebagai pemendekan dan hasilnya disebut sebagai kependekan. Jenis-jenis abreviasi yaitu yang pertama ada singkatan. Singkatan yaitu salah satu hasil proses pemendekan yang berupa huruf atau gabungan huruf, baik yang dieja huruf demi huruf maupun yang tidak dieja huruf demi huruf. Contoh yang dieja huruf demi huruf yaitu yang pertama ada DKI atau Daerah Khusus Ibu Kota. Bisa juga DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian contoh yang tidak dieja huruf demi huruf, contohnya DLL yaitu dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah penggalan. Penggalan yaitu proses pemendekan yang menghilangkan salah satu bagian dari kata. Contohnya Bu berasal dari kata ibu dan Pak berasal dari kata bapak. Kemudian yang ketiga ada akronim. Akronim yaitu proses pemendekan yang menggabungkan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai sebuah kata yang memenuhi kaidah fonotaktik Indonesia. Contohnya ABRI, dibacanya ABRI bukan ABRI. Kemudian yang keempat ada kontraksi, yaitu proses pemendekan yang meringkas kata dasar atau gabungan kata. Contohnya ada kata tak yang berasal dari kata tidak. Yang kelima ada lambang huruf, yaitu proses pemendekan
yang menghasilkan satu huruf atau lebih yang menggambarkan konsep dasar kuantitas, satuan, atau unsur. Contohnya, gram disimbolkan dengan huruf G dan sentimeter disimbolkan dengan huruf cm. Jenis yang kedua dari pembentukan kata secara non-morfologis yaitu ada perubahan bentuk kata. Jenis-jenis perubahan bentuk kata yang pertama itu ada asimilasi, yaitu perubahan bunyi konsonan akibat pengaruh konsonan yang berdekatan. Contohnya, al-salam menjadi assalam. Kemudian yang kedua ada disimilasi, yaitu proses yang mengakibatkan dua hal yang sama menjadi tidak sama. Misalnya bunyi R dan R dihindarkan dan menjadi L dan R, seperti belajar berubah menjadi belajar. Kemudian ada terantar menjadi terlantar. Kemudian yang ketiga ada diftongisasi. Diftongisasi yaitu proses suatu monoftong yang berubah menjadi diftong. Contohnya, anggota menjadi anggauta, teladan menjadi tauladan. Yang keempat ada monoftongisasi. Monoftongisasi ini kebalikan dari diftongisasi. Monoftongisasi yaitu proses suatu diftong yang berubah menjadi monoftong. Contohnya, pulau menjadi pulau, sungai menjadi sungai, danau menjadi danau. Yang kelima, ada haplologi, yaitu penghilangan satu atau dua bunyi secara bersamaan yang berurutan. Contohnya, morfofonologi berubah menjadi morfonologi. Yang keenam ada anaptiksis. Anaptiksis yaitu penyisipan vokal pendek di antara dua konsonan atau lebih untuk menyederhanakan struktur satu kata. Contohnya, sloka berubah menjadi seloka, gelana berubah menjadi gulana. Kemudian yang selanjutnya ada metatesis. Metatesis yaitu proses pergantian tempat bunyi atau huruf dalam sebuah kata. Contohnya, berantas menjadi banteras, copot menjadi pocot. Yang selanjutnya ada aferesis. Aferesis yaitu proses penanggalan huruf awal atau suku awal kata. Contohnya, Tirta Amarta berubah menjadi Tirta Marta, yang mana huruf A pada awal kata Amarta dihilangkan. Kemudian, akan berubah menjadi kan, sama seperti Tirta Amarta. Huruf A pada awal kata dihilangkan dan berubah menjadi kan. Yang selanjutnya ada sinkope, yaitu proses suatu kata kehilangan satu fonem atau lebih di tengah-tengah kata tersebut. Contohnya, tidak berubah menjadi kata tak. Kemudian ada apokop. Apokop yaitu proses hilangnya satu bunyi atau lebih pada akhir sebuah kata. Contohnya, pelangit menjadi pelangi, yang mana huruf T pada kata pelangit hilang sehingga berubah menjadi kata pelangi. Yang selanjutnya ada protesis. Protesis yaitu penambahan vokal atau konsonan pada awal kata untuk memudahkan melafalkannya. Contohnya yaitu lang menjadi elang, terdapat tambahan huruf E pada awal kata. Kemudian mas menjadi emas. Sama seperti kata lang, dalam kata mas ini terdapat tambahan huruf E. Kemudian ada epentesis, yaitu penyisipan bunyi atau huruf ke dalam kata, terutama kata serapan, tanpa mengubah arti untuk menyesuaikan dengan pola fonologis bahasa peminjam. Contohnya, akasa berubah menjadi angkasa, gopala berubah menjadi gembala. Dan yang terakhir ada paragop, yaitu proses penambahan huruf atau bunyi pada akhir kata. Contohnya, hulu bala menjadi hulu balang, yaitu terdapat tambahan huruf N dan G pada akhir kata hulu bala dan menjadi hulu balang. Ina menjadi inang, sama seperti contoh yang hulu balang. Kemudian ada juga kakak menjadi kakak, yang mana terdapat tambahan huruf K pada akhirnya. Diksi. Ciri-ciri diksi
Adapun ciri-ciri diksi adalah 1. Menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan. 2. Pilihan kata yang digunakan dapat membedakan nuansa makna kata dan bentuk yang sesuai dengan ide atau gagasan, situasi, dan nilai rasa pembaca maupun pendengar. 3. Menggunakan pembendaharaan kata yang dimiliki dan dikenali oleh masyarakat dan dapat menggerakkan dan memberdayakan kekayaan tersebut menjadi jaringan kata yang jelas. Jenis-jenis diksi. Secara umum, diksi dibagi menjadi 2 jenis. 2 jenis diksi ini adalah diksi berdasarkan maknanya dan diksi berdasarkan leksikal. Penjelasan dari jenis-jenis diksi adalah sebagai berikut. Diksi berdasarkan maknanya dibagi menjadi 2, yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Contohnya, Budi selalu kerja keras untuk mendapatkan hasil terbaik. Makna konotatif adalah kata atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Contohnya, Mario adalah seorang kutu buku. Ia tahu banyak hal. Diksi berdasarkan leksikal dibagi menjadi 7, yaitu 1. Sinonim. Sinonim adalah kata yang mempunyai arti yang sama dengan kata lainnya. Contohnya, bahagia sama artinya dengan senang, lezat sama artinya dengan enak, pintar sama artinya dengan pandai. Yang kedua, antonim. Antonim adalah kata yang memiliki arti berlawanan dengan kata lainnya. Contohnya, naik berlawanan dengan turun, besar berlawanan dengan kecil, banyak berlawanan dengan sedikit, cepat berlawanan dengan lambat. 3. Homonim. Homonim adalah kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama namun artinya berbeda satu sama lain. Contohnya, penggunaan kata bulan pada kalimat berikut. Bulan terlihat bulat, penuh malam ini. Setiap karyawan mendapat gaji tiap bulan. Pada kalimat pertama, kata bulan itu menggambarkan bulan yang ada di langit, sedangkan kalimat kedua, bulan itu ada di tahun. 4. Homofon. Homofon adalah kata yang memiliki ejaan dan makna yang berbeda, namun lafal sama. Contohnya, Anton menabung uangnya di bank secara rutin. Bank Anton bekerja di perusahaan pembiayaan. Kata bank dan bank pada kalimat memiliki lafal yang sama namun ejaan dan maknanya berbeda, karena pada kalimat pertama, bank yang diakhiri huruf K menunjukkan kata tempat, sedangkan bank yang diakhiri huruf G menunjukkan kata sebutan. 5. Homograf. Homograf adalah kata yang memiliki lafal dan arti yang berbeda, namun ejaannya sama. Contohnya, makanan favorit wanita itu adalah tahu goreng. Wanita itu tidak tahu kalau hari ini libur. Kata tahu pada kalimat ejaannya sama, tapi memiliki arti yang berbeda, karena pada kalimat pertama, kata tahu itu termasuk kata makanan, sedangkan pada kalimat kedua, tahu adalah kata pernyataan. 6. Polisemi. Polisemi adalah kata yang memiliki lebih dari satu arti. Contohnya,
Para nasabah yang menabung di bank akan mendapat bunga setiap bulan. Andini adalah salah satu bunga desa yang paling cantik. Kata bunga pada kalimat di atas memiliki arti yang berbeda walaupun menggunakan kata yang sama. Karena pada kalimat pertama yang dimaksud bunga adalah bunga bank, sedangkan pada kalimat kedua yang dimaksud bunga adalah bunga desa. Tujuh, hipernim dan hiponim. Hipernim adalah kata yang dapat mewakili banyak kata lainnya, sedangkan hiponim adalah kata yang dapat terwakili oleh kata hipernim. Contohnya, di kebun binatang itu terdapat banyak binatang liar, misalnya gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lain-lain. Pada kalimat di atas, binatang liar merupakan hipernim, sedangkan kata hiponim adalah gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lain-lain. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat pemilihan kata dalam diksi atau pilihan kata. Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi dalam memilih kata-kata, yaitu persyaratan pertama adalah ketetapan dan kesesuaian. Tepat artinya kata-kata yang dipilih itu dapat mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin diungkapkan. Di samping itu, ungkapan itu juga harus dipahami pembaca dengan tepat. Artinya, tafsiran pembaca sama dengan apa yang dimaksud dengan penulis. Untuk memenuhi persyaratan dari kedua tersebut, perlu diperhatikan yang pertama adalah kaidah kelompok kata atau frase. Yang kedua adalah kaidah makna kata. Yang ketiga adalah kaidah lingkungan sosial. Dan yang keempat adalah kaidah karang-mengarang. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu kaidahnya. Yang pertama adalah pilihan kata sesuai dengan kaidah kelompok kata atau frase. Yang pertama adalah tepat. Contohnya, makna kata lihat dengan kata pandang biasanya bersinonim. Tetapi kelompok kata pandangan mata tidak dapat digantikan dengan lihatan mata. Yang kedua adalah saksama. Contohnya yaitu kata besar, agung, akbar, raya, dan tinggi, termasuk kata-kata yang bersinonim. Biasanya kita mengatakan hari raya serta hari besar, tetapi kita tidak pernah mengatakan hari agung, hari akbar, ataupun hari tinggi. Yang ketiga adalah lazim. Lazim adalah kata yang sudah menjadi milik bahasa Indonesia. Kata yang tidak lazim dalam bahasa Indonesia apabila dipergunakan sangatlah akan membingungkan pengertian. Contohnya, kata makan dan santap itu kata yang bersinonim. Akan tetapi, tidak dapat mengatakan kucing bersantap sebagai sinonim kucing makan. Kedua kata ini mungkin tepat pengelompokannya, tetapi tidak seksama serta tidak lazim dari sudut makna dan pemakaiannya. Yang kedua adalah pilihan kata sesuai dengan kaidah makna kata. Yang pertama adalah jenis makna. Di sini jenis makna dibagi menjadi dua, yaitu makna leksikal dan makna gramatikal. Yang pertama adalah makna leksikal adalah makna jenis-jenis kata yang belum mengalami proses perubahan bentuk, bersifat konkret dan denotatif, atau mempunyai makna yang sebenarnya. Nama lain dari makna ini adalah makna kamus. Dikatakan makna kamus karena semua makna kata leksikal merupakan makna yang berasal dari kamus, terutama Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya seperti kata api. Api artinya panas dan cahaya yang berasal dari sesuatu yang terbakar. Menyala, kemudian kedua artinya adalah kebakaran. Nah, di sini adalah saya akan menjelaskan tentang makna gramatikal. Adalah makna jenis-jenis kata yang terbentuk setelah mengalami proses gramatikalisasi, seperti pemberian macam-macam imbuhan, reduplikasi atau pembentukan jenis-jenis kata ulang, atau permajemukan kata yang membuat kata dasar menjadi kata majemuk. Contohnya, yang pertama adalah proses afikasi atau pengimbuhan. Saya akan memberikan contoh tentang awalan me pada kata dasar makan. Seperti contohnya adalah adik memakan roti itu. Kemudian yang kedua adalah proses reduplikasi atau pengulangan. Saya mengambil contoh kata kacang. Artinya, contoh kalimatnya adalah kacang-kacangan merupakan salah satu sumber protein nabati. Yang ketiga adalah proses komposisi atau permajemukan. Pada kata rumah sakit bersalin, seperti contoh kalimatnya adalah ia bekerja di rumah sakit bersalin. Makna gramatikal dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan sifatnya dan berdasarkan wujudnya. Kalau berdasarkan sifatnya,
itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah denotasi, yang kedua adalah konotasi. Denotasi merupakan makna yang sesuai dengan makna yang sebenarnya. Makna ini juga memiliki nama lain, yaitu makna lugas, karena sifat yang lugas atau literal. Makna denotasi ini biasanya merupakan hasil observasi dari panca indera, yaitu penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan, dan atau pengalaman fisik lainnya. Contohnya yaitu kepala, organ tubuh yang letaknya paling atas. Yang kedua adalah besi, adalah logam yang sangat keras. Untuk kalimat konotasi yang kedua ini adalah makna kalimat yang makna tambahan yang bersifat konsensus dan berkaitan dengan nilai rasa. Makna ini merupakan akibat dari nilai dan norma yang dipegang oleh masyarakat tertentu, yang juga membuat adanya perbedaan fungsi sosial kata dengan makna yang hampir sama. Meskipun demikian, makna kata juga akan berubah seiring dengan perubahan nilai dan norma yang terjadi di masyarakat. Contohnya, kutu buku. Orang yang suka membaca buku, bukan buku yang ada kutunya ya. Yang kemudian adalah buah tangan, yaitu oleh-oleh. Kemudian untuk berdasarkan wujudnya, ada beberapa bagian juga, yaitu referensial dan non-referensial. Referensial diartikan sebagai sumber acuan atau rujukan. Makna referensial adalah makna yang berkaitan langsung dengan referensi atau acuan yang digunakan. Makna referensi ini mempunyai hubungan dengan arti yang telah disepakati secara bersama-sama, misalnya berdasarkan pengertiannya menurut kamus. Contohnya yaitu Bupati Tegalsari telah memutuskan akan membangun hunian sementara untuk tempat tinggal para pendatang yang telah mempunyai pekerjaan. Kemudian adalah yang kedua adalah non-referensial, adalah salah satu jenis makna kata yang tidak memiliki referen yang diacu oleh kata tersebut. Cara membedakannya yaitu berupa kata proposisi, konjungsi, dan kata tugas lainnya. Karena fungsi dari kata tersebut hanyalah memiliki fungsi atau tugas, tapi tidak memiliki makna. Contohnya yaitu buaya itu ditangkap oleh mereka. Nah, kata mereka ini dalam kalimat tersebut dikatakan sebagai makna non-referensial karena tidak memiliki acuan dan bersifat kata ganti orang. Di sini ada perubahan makna, dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan cakupan maknanya, dan yang kedua adalah nilai rasanya. Berdasarkan cakupan maknanya dibagi menjadi dua, yaitu generalisasi atau perluasan makna dan spesialisasi atau penyempitan makna. Di generalisasi atau perluasan makna ini adalah perubahan makna sebuah kata dari makna yang khusus atau sempit ke makna yang lebih umum atau lebih luas. Contohnya yaitu kata bapak. Makna lama adalah ayah dari seseorang, sedangkan makna baru adalah orang lebih tua atau dituakan. Dan yang kedua adalah spesialisasi atau penyempitan makna, adalah perubahan makna dari kata makna yang lebih umum atau lebih luas ke makna yang lebih khusus atau lebih sempit. Contohnya kata guru. Makna lamanya adalah seseorang yang memberikan ilmu, sedangkan makna barunya adalah seseorang yang mengajarkan ilmu di sekolah. Kemudian berdasarkan nilai rasanya dibagi menjadi dua, adalah yaitu ameliorasi dan peorasi. Ameliorasi adalah perubahan makna suatu kata yang membuat kata tersebut menjadi lebih sopan, lebih halus dari kata yang digunakan sebelumnya. Contohnya adalah pembantu dan asisten rumah tangga. Terdapat kalimat Bu Iem sudah bekerja sebagai pembantu di keluarga kami. Kata pembantu ini bisa dikatakan kata yang kurang sopan. Sedangkan untuk kalimat selanjutnya yaitu Bu Iem sudah bekerja sebagai asisten rumah tangga di keluarga kami. Nah, penggunaan kata asisten rumah tangga ini sudah menjadi kata yang lebih sopan. Sedangkan yang kedua adalah peorasi, adalah perubahan makna pada suatu kata, di mana makna yang telah mengalami perubahan tersebut menjadi lebih buruk, kasar, atau kedudukannya lebih rendah dari makna kata yang sebelumnya. Contohnya adalah saya menggunakan kata bayi dan orok. Nah, kalimat sebelumnya ini yaitu kelihatannya mata bulatnya itu sudah ia miliki sejak bayi. Kata bayi ini adalah kata yang sopan. Sedangkan untuk kalimat selanjutnya yaitu kelihatannya mata bulatnya itu sudah ia miliki sejak orok. Nah, orok ini adalah kata yang
terbilang kurang sopan dan kedudukannya lebih rendah dari makna bayi itu. Selanjutnya di pergeseran makna dibagi lagi menjadi dua, yaitu asosiasi dan sinestesia. Di asosiasi ini adalah sebuah ungkapan yang dijadikan perumpamaan ungkapan lain karena ungkapan tersebut mempunyai kemiripan sifat dan ungkapan yang diperumpamakannya. Saya mengambil contoh dari kata amplop. Amplop ini kita ketahui sebagai alat untuk menyimpan surat ataupun uang yang hendak dikirim. Namun setelah makna kata ini mengalami perubahan asosiasi, maka kata ini pun menjadi makna baru, yaitu uang sogokan. Adapun penyebab dijadikannya amplop sebagai asosiasi dari uang sogokan adalah karena uang sogokan seringkali diberikan dalam sebuah amplop. Untuk lebih memahaminya, saya akan memberikan dua contohnya. Yang pertama adalah surat itu telah dia masukkan ke dalam amplop. Nah, di kata amplop ini, pada kalimat ini masih belum mengalami perubahan makna asosiasi. Sedangkan untuk kalimat berikutnya, yaitu pejabat itu ditangkap polisi karena telah terbukti menerima amplop dari pejabat lain. Nah, kata amplop ini bermakna sogokan karena sudah mengalami perubahan makna asosiasi. Jadi berubah maknanya. Jadi yang dari amplop itu untuk menyimpan uang dan berubah karena makna asosiasinya menjadi sebuah sogokan. Nah, yang kedua adalah sinentesia. Sinentesia adalah pergeseran makna suatu contoh kata dasar yang berkaitan dengan panca indera, di mana suatu kata yang mestinya identik dengan suatu panca indera bergeser atau malah dikaitkan dengan panca indera yang tidak ada kaitannya dengan makna kata tersebut. Contohnya yaitu perkataannya begitu pedas di telingaku. Yang kedua adalah aku melihat-lihat akhir-akhir ini wajahmu semakin manis saja. Nah, kata manis ini adalah kata yang berkaitan dengan indera pengecap atau lidah, begitu juga dengan kata pedas. Dalam makna sinestesia, makna kata manis bisa digeser dengan dihubungkannya dengan panca indera lain, seperti saja penglihatan. Nah, saya akan menjelaskan bagian yang ketiga, yaitu kaidah lingkungan sosial kata. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu formal dan informal, formal dan non formal. Kemudian yang kedua adalah umum dan khusus. Formal itu contohnya seperti pemuda itu membantu anak kecil yang jatuh dari sepeda. Sedangkan untuk yang non formal, kamu dari mana aja sih? Nggak pernah kelihatan. Nah, dari kata sih dan enggak itu adalah kata yang non formal. Kemudian bagian umum dan khusus, contohnya bagian umum adalah aku melihat banyak sapi di padang rumput. Kata umumnya adalah melihat. Sedangkan untuk khusus yaitu aku memandang banyak sapi di padang rumput. Nah, kata umumnya ini adalah melihat dan kata khususnya ini adalah memandang. Kemudian yang keempat adalah pilihan kata sesuai dengan kaidah mengarang. Pilihan kata akan memberikan informasi sesuai dengan apa yang dikehendaki. Pilihan kata dengan kaidah mengarang memiliki kelompok kata yang berpasangan tetap. Pilihan kata langsung dan pilihan kata yang dekat dengan pembaca. Contoh, terdiri dari, terdiri atas, terdiri dalam. Yang kedua adalah ditemani oleh, ditemani dengan, ditemani dari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.